Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Amin amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LCMA selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Bapak Bayu Mujrimin MPDI selaku Kepala Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan kepada hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Ahmad Muklis, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam semester 5. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan kultum yang berjudul Pentingnya Mengingat Kematian. Sahabat yang beriman, sebagaimana senandung lagu yang saya sampaikan tadi adalah salah satu bait yang dipopulerkan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery Sulaiman menyampaikan pesan lewat lagu ini kepada kita semua, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dan dunia yang kita perjuangkan saat ini tidak ada artinya apabila tidak kita lakukan dan tidak kita landaskan atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, bila manusia telah meninggal dunia, saat itulah dia terbangun dari tidurnya. Dari kata-kata ini, Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada kita semua bahwa ketika kita mati dan saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itulah baru kita tersadar kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang penuh dengan pertanggungjawaban dari setiap apa yang kita lalui di dunia ini. Menit, bahkan detik demi detik yang kita lalui dalam setiap harinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 32, wa mal hayatad dunya illa la'ibu walahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Bayangkan, sejak awal diturunkannya ayat ini, Allah sudah menegaskan kepada kita bahwa dunia ini hanyalah permainan. Dunia ini hanya layaknya senda gurau. Dan akhir itu negeri yang nyata. Dan hanya orang-orang yang bertakwa yang merasa beruntung. Apakah kita tidak mengerti? Tapi faktanya sampai detik ini masih banyak saudara-saudara kita yang terlena dengan dunia. Sahabat beriman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang hidup pasti akan meninggalkan dunia ini. Tumbuhan, hewan, manusia, segala yang ada di alam semesta ini pasti akan menemui kematian. Allah sendiri yang menyatakan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185 dengan tegas, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Lihatlah betapa banyak orang-orang yang telah mendahului kita. Betapa banyak orang-orang di masa lalu yang pernah hidup seperti kita. Mereka juga tertawa, mereka juga makan, mereka juga bermain, belajar, bekerja, menumpuk-numpuk kekayaan. Tapi pada akhirnya mereka meninggalkan dunia tanpa membawa kekayaan yang mereka punya.
Dan sampai detik ini, apakah kita masih mencontoh mereka yang berlomba-lomba mencapai kebahagiaan dunia, memenuhi hawa nafsu, mengejar kepuasan dunia yang sementara ini, sementara kita lupa bekal untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Bayangkan ketika saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cukupkah amal ibadah yang selama ini kita lakukan di dunia sebagai bekal untuk akhirat kita? Untuk itu, wahai sahabat yang beriman, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Meningkatkan ilmu pengetahuan untuk mencapai kualitas ibadah yang sebagaimana Allah inginkan. Allah menciptakan kita di dunia ini tidak lain hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Mari kita kembali kepada jalan Allah. Kita perbaiki diri. Kita tingkatkan amal ibadah kita. Yuk, yang belum sholat, mari kita sholat. Yang belum bisa baca Quran, mari kita belajar baca Quran. Yang masih malas untuk menyisihkan hartanya untuk sedekah dan zakat, mari mulai sekarang kita sisihkan sedikit rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena setiap rezeki yang Allah beri, ada hak-hak yang perlu kita tunaikan. Kepada fakir miskin, anak yatim, maupun kepada tempat-tempat ibadah seperti masjid. Sahabat beriman, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.